Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman di channel Ayu Ternak. Hari ini saya akan membahas terkait perbedaan antara dedak sebelum difermentasi dan dedak yang sudah difermentasi, teman-teman. Ini contoh dedak yang belum difermentasi. Saya menggunakan bahasa yang paling sederhana agar teman-teman juga dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Ini teman-teman, ini adalah dedak yang belum difermentasi. Dari warnanya kita sudah tahu bahwa ini kuningnya agak cerah teman-teman, coklatnya agak cerah. Terus dari nutrisi protein ini hanya 8% teman-teman, 8% sampai 12%. Dan juga di dalam dedak ini, dedak yang belum difermentasi ini ada yang namanya anti nutrisi. Itu teman-teman. Apa itu anti nutrisi? Anti nutrisi itu adalah zat yang dapat mengikat kalsium, teman-teman. Dan kalsium dan fosfat itu yang dibutuhkan sama ayam untuk pencernaan dan untuk penggemukan, teman-teman. Akhirnya kalau semisal kalsium dan fosfat itu diikat dan dibuang melalui kotoran, maka ya ayam cuma makan aja, nggak ada yang jadi daging, teman-teman, kayak gitu. Dan juga ada yang bilang juga bahwa dedak ini juga dapat mengikat protein. Jadi dari 8% sampai 12% ini malah diikat juga, kayak gitu, teman-teman. Terus bagaimana Mas caranya agar dedak ini dapat kita gunakan dan baik untuk ayam? Caranya yaitu pertama, kita fermentasi. Kedua, kalaupun teman-teman tidak bisa untuk fermentasi, tidak ada waktu untuk fermentasi, teman-teman paling tidak pakai air panas untuk menghilangkan zat nutrisi, zat anti nutrisi tersebut, teman-teman. Dipanaskan, dikukus bisa, dipanaskan bisa, kayak gitu, teman-teman. Nah, hari ini karena temanya itu perbedaan antara dedak biasa dan dedak yang sudah difermentasi, makanya saya perbandingkan dengan dedak yang sudah saya fermentasi. Ini dari warna sudah kelihatan ya, coklat cerah, teman-teman. Dan untuk yang dedak yang sudah difermentasi ini seperti ini, teman-teman. Nah, betul, ini sangat jauh, teman-teman, lembut, sangat jauh, coklatnya terang, teman-teman. Ini ada daun-daunnya, ada juga dari bubuk atau jagung giling, teman-teman. Untuk daun ini saya pakai daun singkong dan juga daun pepaya, teman-teman. Cara pembuatan untuk fermentasi tersebut bisa dicek di video-video saya sebelumnya, sudah saya upload dengan cara-cara yang simple dan bahasa yang sederhana. Dari total protein 12, dari total protein 8 sampai 12, ini beralih ke 18 sampai ke 20, teman-teman. Bayangin, itu bisa 2 kali lipat, teman-teman. Terus anti nutrisinya ini lenyap, mudah dicerna oleh ayam, dan pastinya bertahan sampai 3 bulan bisa, teman-teman, asalkan ketika dipakai, sekali dipakai langsung kita tutup kembali, seperti itu. Untuk penyajiannya seperti apa? Apakah ini aman? Dikasih seperti ini aja, tanpa dikasih air, tanpa dikasih campuran lain, aman-aman saja. Tapi kalau semisal dicampur dengan beras, dengan nasi, atau dengan daun lagi, atau dengan singkong yang sudah dikukus, atau dengan pepaya yang diparut, itu oke. Yang biasa saya lakukan kalau pagi itu saya campur dengan ini nasi aking nasi sisa ini, teman-teman. Ini kalau pagi. Tapi kalau semisal sore, biasanya saya carikan pepaya muda, saya parut dan saya campur dengan ini, teman-teman, kayak gitu. Kalau semisal nggak ada pepayanya, biasanya saya pakai daun pepaya bisa, daun singkong juga bisa. Intinya yang sudah ada di alam, atau paling tidak semisal pakai ini kelor, daun kelor,
Kalau kata orang Madura itu daun merongkih, teman-teman. Itu aman banget kayak gitu. Oke, setelah ini kita langsung praktek untuk pembuatan dan cara penyajiannya. Oh ya, sebelum praktek untuk penyajian, saya mau mengatakan ini cara pembuatannya ada di video sebelumnya ya teman-teman, bisa dicek. Dan juga biasanya kalau semisal ini sudah tinggal separuh, maka saya akan coba untuk fermentasi lagi ini, tapi dengan roti teman-teman, biar teman-teman juga paham. Siapa tahu di sekitar rumah teman-teman ada roti kadaluarsa dan bisa dijadikan bahan pakan fermentasi teman-teman. Ini dedak dicampur dengan roti BS atau roti kadaluarsa. Nanti saya akan kasih contohnya insya Allah 1 minggu ke depan. Makanya untuk biar tidak ketinggalan, teman-teman subscribe terlebih dahulu. Oke, jadi biasanya campurannya teman-teman langsung ke intinya, yaitu cara penyajian ini. Nah, ini nasi aking atau nasi sisa teman-teman, dan tinggal kita kasih ini berapa persen enggak, saya enggak pakai persentase, pakai insting aja begitu. Tapi kalau misal dipaksakan harus persentase, saya pikir ini 50-50 teman-teman. Sorry, ini harus pegang kamera jadi agak ruwet. Nah, oke. Ini diaduk begitu aja, oke. Dikasih air, oke. Tapi untuk ayam saya memang kebiasaan pakai air teman-teman, jadi kita kasih air terlebih dahulu. Nah, ini untuk airnya, siapkan. Saya bilang intinya nggak terlalu basah dan juga nggak terlalu kering, di tengah-tengah antara kering dan basah dah teman-teman. Diperkirakan sendiri, kalau ayamnya teman-teman kebiasaan pakan kering, makanya nggak perlu air juga nggak apa-apa. Pakai air panas apakah bisa? Aman-aman aja kalau pakan fermentasi ini. Gizinya juga tinggi dan daya serat oke, dan aman untuk pencernaan. Dan lagi untuk bau kotoran teman-teman, ini yang penting. Untuk bau kotoran ini jauh menurun. Kenapa? Ya karena dihasilkan dengan bakteri-bakteri baik itu yang kita buat dengan cara fermentasi. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, kita coba kasihkan ke ayam, apakah ayamnya mau. Oke, ayo kita kasihkan ke ayam. Kita coba kasihkan ke ayam. Kita coba yang sebelah sini. Widih. Kita coba yang atas. Langsung. Nah, ini yang terakhir. Mantap. Langsung pada diem ini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jadi kalau bisa, saran saya lebih baik ketika teman-teman punya dedak, mending difermentasi. Dan lagi-lagi saya ingatkan, contoh fermentasinya ada di video sebelum-sebelumnya teman-teman, bisa kalian cek. Oke, jangan lupa juga di subscribe teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk ternak ayam skala rumahan. Mantap, terima kasih.